warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dena. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Antam enaknya dijual di mana sih. Untuk bunda-bunda yang baru mulai investasi emas, aku ucapin selamat datang di channel aku. Dan untuk bunda-bunda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Jadikan channel ini favorit kalian dengan cara subscribe, like, dan aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya ya. Buat bunda-bunda yang masih bingung untuk investasi, di sini aku bakal bahas satu persatu tentang Antam enaknya dijual di mana sih. Sebelumnya aku mau tanya, waktu mau jual Antam, apa yang bunda pikirkan pertama kali? Coba aku tebak ya. Pasti yang bunda pikirkan adalah Pegadaian atau toko emas. Yap, betul. Dua tempat yang aku sebutkan tadi memang tempat yang cocok untuk menggadaikan atau menjual Antam. Tapi di sini aku mau merekomendasiin tempat lain yang bisa bunda jadiin alternatif untuk menjual Antam. Oke, masuk ke sesi 5 tempat rekomendasi untuk menjual Antam. Pastikan video ini jangan di skip supaya bunda-bunda benar-benar paham informasi yang aku jelasin ya. Untuk tempat menjual Antam, bunda tenang aja. Tempat yang aku rekomendasiin ini adalah tempat-tempat yang gampang banget kita cari dan ada sekitar kita loh. Tapi sebelum bunda menjual Antam, alangkah ada baiknya kalau kita cek harga buybacknya terlebih dahulu. Gunanya supaya bunda-bunda sekalian bisa ngebandingin mana di antara 5 tempat ini yang menerima buyback dengan harga tertinggi. Yang pertama, Pegadaian. Siapa sih yang nggak tahu Pegadaian? Perusahaan perseroan terbatas dengan logo timbangan ini ternyata juga menerima gadaian logam mulia loh. Selain Antam, mereka juga menerima logam mulia lainnya seperti UBS, Lotus Archie, King Halim, Harta Dinata, dan emas lainnya. Bahkan selain logam mulia dan emas perhiasan, mereka juga menerima gadaian berupa motor, mobil, barang elektronik lainnya seperti HP, laptop, kamera, dan lain-lain. Kita juga bisa membeli emas Antam langsung di sini. Kalau mau beli Antam dengan harga murah, biasanya Pegadaian kantor cabang akan mengadakan lelang setiap hari Jumat jam 9 pagi. Jadi nggak semua kantor Pegadaian mengadakan lelang ya. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa menghubungi kantor cabang Pegadaian terdekat. Nah, untuk informasi tambahan, mereka juga menerima emas tanpa surat. Yang kedua, toko emas. Yap, toko emas, tempat di mana kita bisa menjual dan membeli emas. Lebih bagus lagi kalau toko ini merupakan toko langganan kita yang memiliki reputasi baik dan harga buybacknya lebih kompetitif atau bersaing dibandingkan dengan toko lainnya. Yang artinya toko ini harga buybacknya di atas rata-rata toko sekitar, karena beda toko biasanya beda pula kebijakannya. Saya selalu menyarankan jualah emas di toko langganan terpercaya dan menerima buyback tinggi dibandingkan dengan toko lainnya. Jadi penting banget buat bunda-bunda sekalian untuk tahu informasi dasar mengenai emas. Seperti apa itu harga beli dan apa itu harga jual atau buyback. Harga beli adalah harga sewaktu kita membeli emas, sedangkan harga jual atau buyback adalah harga di mana kita menjual emas kita kembali ke toko emas. Jadi jangan sampai bunda salah pengertian ya. Berikutnya yang ketiga, money changer atau tempat penukaran mata uang asing. Money changer juga siap menerima emas yang kita jual. Biasanya suka ada di mall atau di bandara. Tapi meskipun ada di mall atau di bandara, kadang money changer bisa tutup lebih cepat. Dan jangan lupa pastikan harga emas yang mau kita jual lebih tinggi daripada waktu kita beli emas ya. Nah, sekarang bunda-bunda udah tahu kan kalau ternyata money changer atau tempat penukaran mata uang asing bisa menerima emas yang mau kita jual. Untuk Antam bisa juga dijual ke luar negeri. Karena Antam sudah mendapatkan sertifikat uji kelayakan dari LBMA atau London Bullion Market Association. Yang artinya Antam sudah diakui secara internasional. Gimana bunda? Ternyata Antam bisa dijual di mana aja kan? Selanjutnya yang keempat, Bank Syariah Indonesia. Di sini Bank Syariah Indonesia sama seperti Pegadaian, mereka juga menerima gadaian logam mulia. Tapi bedanya Bank Syariah Indonesia ini produknya lebih luas lagi, bahkan bisa untuk KPR perumahan. Kalau misalnya bunda-bunda mau beli emas di Bank Syariah Indonesia, mereka juga menawarkan pembelian emas dengan cara dicicil.
Biasanya kita dikenakan biaya 20% dari harga emas, kemudian sisanya kita cicil sesuai dengan jangka waktu yang kita pilih. Jadi itu alasan kenapa aku bilang Bank Syariah Indonesia itu sama seperti pegadaian. Karena selain bisa membeli, kita juga bisa menggadaikan emas di sini. Tapi untuk sistem mencicil nggak aku sarankan ya. Soalnya selain emasnya belum tentu kita pegang, kalau misalnya kita ada keterlambatan pembayaran, kita kena denda. Selanjutnya yang kelima, pedagang emas kaki lima. Meskipun kecil dan gak meyakinkan, tapi pedagang kaki lima ini benar-benar bisa menerima emas dalam kondisi apapun. Dan untuk segi harga buyback cukup bersaing juga dibandingkan dengan toko emas. Contohnya aja perhiasan. Perhiasan biasanya kita bakal dikenakan biaya potongan, sedangkan di pedagang kaki lima ini pure nggak ada biaya potongan dan hanya dikenakan biaya buyback saja. Biasanya untuk emas yang kondisinya rusak atau patah, mereka kumpulkan kemudian mereka jual lagi ke pengepul emas. Nah, di pengepul emas ini, emas yang kondisinya rusak kemudian mereka lelehkan lagi atau mereka lebur lagi untuk dijadikan emas murni. Atau mereka jadikan perhiasan lagi kemudian dijual ke toko emas. Jadi berinvestasilah sedini mungkin karena kita nggak bakal tahu kondisi kita ke depannya bagaimana. Nah, dari 5 rekomendasi tempat menjual antam tadi, bunda-bunda bakal ada bayangan kan? Mau kemana jual emasnya? Jadi kesimpulan dari video aku ada 2. Pertama, sebelum kita menjual emas, cek terlebih dahulu berapa harga buyback terbaru hari ini. Kedua, jangan lupa survei tempatnya sebelum kita jual. Ayo kita investasi mulai dari sekarang, tanpa nanti, tanpa tapi. Investasi emas itu sebenarnya gampang, nggak ada yang susah asal kita tahu triknya. Apalagi mulai tahun 2022 ini emas semakin lama semakin naik. Dan kemungkinan besar sebentar lagi harganya akan mencapai 1 juta lebih. Jadi ayo bunda, kapan lagi investasi emas kalau bukan mulai dari sekarang? Cukup yakin, ayo kita pasti bisa. Oke, sekian dulu video dari aku. Dan untuk bunda-bunda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Lalu pastikan bunda-bunda juga klik tombol notifikasi supaya bunda-bunda nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Dan untuk bunda-bunda yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Supaya kita bisa saling share pengalaman masing-masing bagaimana caranya investasi emas. Untuk bunda-bunda yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian supaya orang-orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Karena ilmu itu akan semakin bermanfaat kalau misalnya kita saling berbagi ke yang lainnya juga. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.